Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, khususnya guru ASN yang ada di seluruh Indonesia ya. Kali ini saya akan informasikan terkait dengan eh, kebijakan pemerintah yang pada akhir-akhir ini mungkin sangat menggembirakan bagi rekan-rekan guru ASN ya, terkait dengan perubahan status yang ingin mendaftar menjadi seorang kepala sekolah dan pengawas sekolah gitu ya. Dan tentunya rekan-rekan di sini sebelum ke alur atau mekanisme bagaimana cara kita bisa mendaftar menjadi seorang kepala sekolah dan pengawas sekolah, tentunya rekan-rekan harus mengetahui dulu ya persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh kita ya ketika kita ingin mendaftar menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah ya. Baik kita mulai dari kepala sekolah dulu ya rekan-rekan. Di sini kita ketahui bersama bahwa di apa peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya nomor 40 tahun 2021 ini eh, tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah gitu ya. Di bab 2 kalau nggak salah di sini ada persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat gitu ya. Di bab 2 pasal 2 di sini dijelaskan bahwa guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Yang kedua memiliki sertifikat pendidik, yang ketiga memiliki sertifikat guru penggerak, yang keempat memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PNS, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan yang keenam memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Ketujuh, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun di satuan pendidikan organisasi pendidikan. Selanjutnya adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, dan seterusnya. Kemudian sampai ke 11 persyaratan yaitu berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberikan penugasan kepala sekolah. Nah, tentunya rekan-rekan bagi ASN, baik itu PNS ataupun P3K gitu ya. Kalau PNS di sini golongan ruangnya paling rendah itu adalah 3B, sedangkan eh, untuk P3K di sini adalah eh, paling rendah itu adalah 3A yaitu guru ahli pertama gitu ya. Nah, di sini ya rekan-rekan tentunya kalau melihat dari Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 ya di sini untuk P3K di sini bisa masuk untuk mendaftar kepala sekolah gitu ya. Kita lihat di sini ya di sistem pengangkatan KSPS Kemdikbud.go.id di sini. Nah, ada kriteria ketersediaan BCKS gitu ya. Nah, mengutip dari Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 5958 garing B garing HK titik 0301 garing 2022 tentang petunjuk teknis penulisan guru sebagai kepala sekolah dinas provinsi dan dinas kabupaten melakukan
pendataan jumlah guru yang tersedia dengan memperhitungkan persyaratan awal sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 ya persyaratan yang mana yang satu jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau D4 ya. Yang kedua jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat guru penggerak. Kemudian di sini jumlah guru yang memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B, baik guru yang berstatus sebagai PNS, dan jumlah guru yang memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan terakhir jumlah guru berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi tugas sebagai kepala sekolah. Nah, tentunya di sini rekan-rekan eh, di BCKS ya, di sini tidak apa tidak berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 gitu ya. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang P3K dan kemudian syaratnya di sini juga sudah terpenuhi yaitu memiliki sertifikat guru penggerak. Itu tentunya bisa mendaftar menjadi balon bakal calon kepala sekolah gitu ya. Namun di sini nanti rekan-rekan juga harus mengetahui bahwa untuk pendataan itu dilakukan sepenuhnya oleh dinas provinsi ataupun dinas kabupaten atau kota. Nah, tentunya di sini rekan-rekan, bagaimana cara kita bisa melihat kita termasuk ke dalam BCKS dan tentunya rekan-rekan harus login melalui platform Merdeka Mengajar gitu ya. Seperti di sini ada guru.kemdikbud.go.id. Silakan masuk ya. Di sini nanti rekan-rekan silakan masuk melalui akun Belajar ID ya. Jadi syaratnya harus mengetahui apa harus punya akun Belajar ID. Nah, nanti di sini rekan-rekan ya akan ada notifikasi kalau kita sudah termasuk ke dalam database BCKS gitu ya. Nah, di sini nanti ada informasi terkait dengan calon kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau sudah ada di sini kita bisa mendaftar sebagai calon kepala sekolah ya. Oke, nah itu untuk rekan-rekan PNS ataupun P3K yang mau mendaftar kepala sekolah. Yang selanjutnya rekan-rekan juga di sini nanti selain eh, selain persyaratan yang tadi diamanatkan oleh Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2022 itu ya em, tahun 2021 ya maaf itu tentunya nanti akan ada uji kompetensi juga untuk kepala sekolah, gitu ya. Nah, uji kompetensi di sini ya untuk kepala sekolah juga nanti akan ada uji kompetensinya dan yang selanjutnya di sini adalah bagaimana bagi rekan-rekan guru yang ingin mendaftar menjadi seorang pengawas sekolah gitu ya. Nah, di sini ada di portal ujikompetensi.kemdikbud.go.id ya, tinggal masuk saja ke sini. Kemudian di sini ada satu, dua, tiga. Yang ketiga di sini uji kompetensi perwira jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional kepala sekolah. Di sini rekan-rekan bisa klik saja masuk ke sini ya. Nah, di sini ada persyaratannya dulu di sini ya. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi di sini adalah ada 12 persyaratan dari mulai kartu tanda penduduk, ijazah S1 atau D4, SK pengangkatan PNS, SK kenaikan pangkat terbaru minimal 3C, SK pengangkatan JF atau jabatan fungsional atau yang terkenal dengan Japung, surat dari pimpinan unit kerja, kemudian fakta integritas, sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak, penilaian prestasi kerja atau SKP 2021 dan 2022 minimal itu adalah baik dan di sini ada surat keterangan sehat atau suket sehat ya.
Nah, selain prasyarat di sini untuk menjadi seorang pengawas sekolah, rekan rekan juga nanti kalau sudah secara administrasi kita lolos dari 12 persyaratan ini untuk menjadi pengawas sekolah, tentunya rekan-rekan nanti akan disuguhkan dengan uji kompetensi di sini, gitu ya. Nah, uji kompetensi di sini ada tiga uji kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, dan kompetensi teknis. Di sini kompetensi manajerial ada 8 ya, mulai dari integrasi sampai pengambilan keputusan. Kemudian kompetensi sosial kultur di sini ada satu yaitu perekat kebangsaan, dan kompetensi teknis ada tiga yaitu profesional pengawas sekolah, sosial, dan kepribadian. Nah, nanti rekan-rekan di sini kalau misalkan sudah memenuhi syarat di sini, ya ada 12 persyarat yang sudah terpenuhi, silakan rekan-rekan tombol daftar di sini tinggal klik daftar ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini selamat datang program uji kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang UKKJ adalah program yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap penguasaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultur bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka menduduki jabatan setingkat lebih tinggi ya. Artinya di sini nanti kalau misalkan ada pemetaan dari kabupaten atau provinsi bahwa kita ini nanti termasuk ke dalam sasaran untuk kenaikan jabatan menjadi pengawas sekolah, misalkan di sini nanti akan tampilannya tidak akan seperti ini ya. Kalau di sini kan mohon maaf gitu ya. Nah, nanti kalau sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh dinas, kita bisa melanjutkan gitu ya. Nah, nanti seterusnya rekan-rekan untuk em, pendaftaran pengawas sekolah akan diinformasikan lebih lanjut ya, untuk supaya rekan-rekan bisa mengetahui lebih detail terkait dengan bagaimana perekrutan guru menjadi pengawas sekolah atau kepala sekolah. Terima kasih. Itulah informasi yang bisa saya informasikan untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.